bagian utuh. Angkat satu, salah satu. Oke. Sekarang ikuti gerakan Miss. Selamat pagi anak-anak Miss. Matematika. Satu. Jadi, dua gitu. Satu, dua untuk ini. Dua untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya, senang sekali bisa melihat wajah-wajah ceria kalian kembali di kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Duduk siap. Duduk siap. Nah, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Pagi. Kelas 4. Kurang semangat nih. Kelas 4. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar seksama, siswa yang kecil sayang semuanya. Baik. Siap. Oke. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Oke, nah coba Miss mau tanya siapa yang kursi temannya kosong hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekarang coba lihat di sekeliling kursi kalian. Jika ada sama kecil, tolong diambil dulu ya. Kemudian baju yang masih di luar celana, silakan dirapikan supaya kita belajarnya lebih cantik hari ini. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke materi inti, Miss punya sebuah cerita pendek. Mari kita simak dengan sesama ya. Tadi pagi, Miss melihat Sydney sedang menggambar di kelas. Nah, tapi baru mencoret sedikit, kertasnya langsung diremas dan dibuang ke tempat sampah. Lalu ambil kertas baru lagi, dicoret sedikit, dibuang lagi. Sampai tempat sampahnya penuh dengan kertas yang masih bersih. Nah, menurut kalian, apakah sikap Sydney tadi baik atau tidak ya? Nah, ada yang tahu tidak kertas yang kita gunakan itu sebenarnya terbuat dari bahan apa? Iya, betul. Tadi siapa yang jawab kayu? Iya, tepat sekali. Hebat. Nah, kertas itu bahan bakunya terbuat dari serat kayu pohon di hutan. Bayangkan kalau kita boros dan suka membuang-buang kertas sembarangan, akan ada berapa banyak pohon di hutan yang harus ditebang. Akibatnya hutan bisa gundul dan lingkungan menjadi rusak. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam penggunaan kertas. Nah, sekarang coba lihat. Miss memegang satu lembar kertas utuh yang belum terpakai. Nah, agar kita hemat dan tidak membuang-buang kertas, jika Miss dan Sydney ingin menggambar bersama, kertas satu lembar utuh ini harus kita bagi menjadi bagian yang sama besar. Nah, bagaimana caranya membagi secara adil dan berapa nilai bagiannya? Hari ini kita akan belajar tentang pecahan sederhana agar kita bisa memanfaatkan benda di sekitar kita dengan bijak dan hemat. Oke, selanjutnya. Oke, lihat gambar di proyektor depan. Coba bayangkan Miss membawa sebuah satu loyang pizza yang sangat lezat. Oke, jika pizza ini akan Miss bagikan sama rata untuk 4 orang anak, apa yang harus Miss lakukan? Dipotong sama besar agar adil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan untuk membandingkan dan mengurutkannya. Nah, mengapa saat membagi makanan kita harus memotongnya dengan ukuran yang sama-sama besar? Karena agar adil. Ya, nah, anak-anak sekarang coba perhatikan. Miss membawa kertas origami dengan banyak warna yang cantik.
Miss akan bagikan kertas ini satu persatu kepada kalian semua. Dua-dua. Oke. Dua untuk sini, dua untuk Bilkis, untuk Hira, Satria, dan kita. Oke. Oke. Nah, semuanya sudah kebagian kertas origami? Sudah. Nah, coba tunjukkan ke Miss warna apa aja yang kalian dapat. Ya, warna-warni ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Oke, anak-anak, kertas ini tadi terbuat dari serat pohon. Yuk kita jaga bersama-sama agar tidak rusak. Nah, pegang kertas kalian dengan hati-hati. Hari ini kita akan belajar dengan jujur dan mandiri. Ikuti instruksi dari Miss ya. Kita akan belajar bersama-sama melipat kertas utuh ini menjadi bagian pecahan yang indah. Apakah semuanya sudah siap? Oke, bagus. Kertas ini adalah satu bagian utuh. Angkat satu, salah satu. Oke, sekarang ikuti gerakan Miss ya. Pertemukan ujung atas dengan ujung bawah. Ya. Lalu tekan bagian tengahnya sampai rapi. Ayo kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Sudah? Nah, sekarang buka lipatannya. Ada garis di tengah bukan? Nah, sekarang ambil pensil warna kalian. Nah, lalu warnai salah satu sisi saja. Mau yang atas, mau yang bawah terserah. Salah satu. Jangan sampai terlewat garis ya. Salah satu. Nah, sekarang lihat kertas kalian. Dari dua kotak yang ada, kalian mewarnai satu. Ya, dalam matematika, bagian yang kalian warnai ini disebut 1/2. Cara nulisnya dalam matematika, 1 garis 2 di bawah. 1 ini atau disebut pembilang, yaitu bagian yang kalian warnai. Kemudian 2 ini disebut penyebut. 2 berasal dari jumlah 2 kotaknya. Oke, sekarang ambil kertas origami kalian yang kedua. Kali ini kita akan melipat lagi. Lipat kertasnya jadi 2 lagi. Pertemukan ujung atas dengan bawah. Sudah? Kemudian lipat sekali lagi. Sudah? Nah, kalau kita buka, ada berapa kotaknya yang terbentuk? 4. Nah, coba sekarang warnai satu lagi kotaknya. Salah satu. Nah, sudah ya. Kalau tadi 1 dari 2 kotak disebut setengah atau 1/2. Nah, kalau 1 dari 4 kotak disebut apa? Ya, 1/4 atau 1/4. 1 pembilang berasal dari kotak yang diwarnai. 4 penyebut berasal dari jumlah semua kotak. Nah, coba kalian bandingkan di meja kalian. Kertas yang 1/2 dengan 1/4. Letakkan bersebelahan di meja kalian. Coba lihat, warna di kertas mana yang area warnanya lebih luas atau lebih besar? Yang 1/2 atau 1/4? Nah, coba perhatikan. Tadi di pecahan 1/2, angka bawahnya atau kita sebut penyebut adalah 2, sedangkan 1/4 penyebutnya 4. Nah, padahal angka 4 itu kan lebih besar dari angka 2. Tapi kenapa potongan 1/4 justru lebih kecil dari 1/2? Ada yang tahu kenapa? Karena nah, oke. Jadi bayangkan kalau satu pizza kita bagi untuk 2 orang, potongan sama besar, dan untuk 4 orang. Yang lebih kecil yang mana? 2 atau 4? 4. Jadi kesimpulannya, semakin besar angka di bawahnya, maka nilai atau ukuran potongannya, pecahannya justru semakin sedikit atau kecil. Ingat saja, semakin banyak orang yang ikut berbagi, semakin kecil potongan yang kita dapatkan. Oke, sekarang Miss mau lihat karya kalian. Oke.
Ya, ya. Oke, bagus sekali. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kalian sudah jadi ahli lipat yang hebat. Nah, sebelum kita bereskan meja, Miss mau tanya, dari aktivitas melipat tadi, siapa yang bisa memberitahu teman-teman apa itu pecahan? Pecahan adalah artinya apa? Ber, ber, berbagi. Potongan sama besar. Nah, tepat sekali. Ingat ya, pecahan itu harus sama besar. Kalau misal Miss punya satu coklat, kemudian Miss bagi jadi dua potong, yang satu besar untuk Sydney, satu besar untuk Satria, apakah itu disebut pecahan setengah-setengah? Tidak, karena tiga sama besar. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke papan di depan ini. Nah, ada gambar A dengan gambar B. Gambar A itu dibagi menjadi berapa? 4. Kemudian gambar B dibagi menjadi 8. Nah, kalau kalian lapar dan ingin makan satu potong saja, kalian pilih satu di gambar A atau gambar B. Nah, kenapa? Ya, bedanya kalau lebih besar. Oke. Dan juga karena pembaginya lebih sedikit, jadi potongannya lebih besar. Jadi, mana yang lebih besar nilainya? 1/4 atau 1/8? Ya, 1/4. Oke, kita lanjut. Nah, itu ada gambar apa? Coklat, betul sekali. Nah, ini gambar coklat yang lezat nggak? Nah, yuk sekarang kita hitung ada berapa kotak di coklat itu. Kita hitung sama-sama ya. Nih, 1, nah ada 8 kotak. Nah, sekarang Miss punya sebuah masalah operasional atau tantangan untuk kalian. Dengarkan baik-baik dari kami. Bayangkan, coklat ini dibagikan kepada 2 orang anak di kelas kita, yaitu Sydney dan Satria. Nah, kemudian Sydney mengambil dan memakan 2 potong coklat. Nah, kalau dituliskan dalam lambang pecahan matematika, bagian yang dimakan Sydney adalah 2 dari 8 jumlahnya ya. Kemudian Satria. Nah, karena Satria sangat suka coklat, dia mengambil dan memakan 3 kotak coklat. Berarti bagian yang dimakan Satria kalau ditulis dalam matematikanya gimana? 3/8 ya. Kemudian mari ayo kita diskusikan dengan teman sebangku saja ya. Kira-kira siapa ya yang memakan coklat paling banyak? Apakah Sydney yang makan 2/8 atau Satria yang makan 3/8? Miss kasih waktu 2 menit untuk didiskusikan dengan teman sebangku. Oke, waktunya habis. Siapa yang mau memberi pendapat? Ayo, siapa yang mau memberi pendapat? Ayo, siapa? Ya, ayo. Ayo. Iya, jadi jawabannya Satria. Oke, sekarang kita perhatikan simbol matematika di papan tulis ini. Sydney makan 2, ini punya Sydney. Ini punya Satria. Oke. Kita lihat angka di bawahnya sudah sama. Nah, 8 ini disebut apa tadi? Penyebut. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya lebih besar yang mana? 3. Artinya, pecahan 2/8 lebih kecil dari 3 yang artinya 3/8 nilainya lebih besar dari 2/8. Berarti Satria memakan lebih banyak coklat daripada Sydney. Nah, sampai sini apakah anak-anak hebat kelas 4 sudah paham semua?
Oke, pintar sekali. Nah, kalau sudah paham, sekarang Miss punya tantangan yang lebih seru di dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, tadi kita sudah tahu rahasianya ya. Kalau penyebut atau angka yang di bawahnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya. Lebih besar yang mana? Oke, sekarang untuk menguji kekompakan kalian, Miss punya sebuah permainan seru. Namanya permainan kereta pecahan. Di atas meja kalian nanti akan Miss kasih satu amplop rahasia. Tolong jangan dibuka dulu sebelum ada aba-aba dari Miss ya. Di dalam amplop ini terdapat satu set kartu pecahan yang angkanya masih acak-acakan. Ada pecahan 2 per 6, 5 per 6, 1 per 6, 4 per 6, dan 3 per 6. Nah, coba perhatikan. Angka penyebutnya tadi sama semua kan? Yaitu angka berapa tadi? 6. Nah, tugas kalian di kelompok adalah bekerja sama. Nanti kelompok yang berhasil menyusun paling cepat dan paling tepat, perwakilannya harus angkat tangan sambil teriak bingo, gitu ya. Bingo, gitu ya. Apakah semuanya siap? Oke, bagus. Ready dulu. Jangan dibuka dulu. Oke, tangannya bersiap di amplop. Sudah dipegang? Oke, hitungan sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang dikerjakan. Oke. Wah, kelompok 2 sudah selesai. Mari kita lihat pecahannya apakah benar. Yang pertama, 1 per 6. Apakah benar? Benar. Kemudian 2 per 6. Benar? Benar. Kemudian 3 per 6. Benar. 4 per 6. Benar. 5 per 6. Benar semua ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Benar ya susunannya? Urut dari kecil sampai besar. Oke, karena pembilangnya berurutan, yaitu dari angka 1 sampai 5. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke. Nah, anak-anak, seru sekali ya permainan kereta pecahan kita tadi. Nah, tidak terasa sekarang kita sudah sampai di akhir pelajaran hari ini. Yuk kita semua duduk kembali di tempat masing-masing dengan rapi. Oke, sekarang coba semuanya duduk tenang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Nah, coba anak-anak amati lagi hasil karya lipatan kertas origami dan susunan kartu di meja kalian. Miss mau bertanya, apa yang kalian rasakan ketika melihat satu kertas utuh tadi bisa diubah menjadi banyak bagian kecil yang sama besar? Senang? Iya, bisa dibagi adil sama temannya ya. Oke. Berbagi itu indah ya. Lalu dari permainan kartu tadi, apa sih rahasianya yang membuat tugas mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama tadi menjadi lebih mudah? Ya, karena angka penyebutnya sudah sama. Kita tinggal mengurutkan angka yang atasnya atau pembilangnya. Pintar sekali. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, jadi anak-anak, mari kita ingat kembali kesimpulan pelajaran kita hari ini. Pecahan itu pada dasarnya bagian dari satu kesatuan yang utuh. Benda apapun itu, mau kertas, coklat, pizza, jika dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, itulah yang disebut dengan pecahan. Dan ingat, kata kuncinya, dalam membandingkan pecahan, jika angka di bawah atau penyebutnya tadi sudah sama, kita cukup melihat angka yang di atas atau pembilang. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahan itu juga semakin besar. Nah, setelah kita belajar melipat kertas origami, memecahkan masalah coklat milik Disney dan Satria, serta bermain kartu pecahan, sekarang saatnya kita menguji kemampuan diri kita masing-masing secara mandiri. Miss mau tahu sejauh mana detektif cilik kelas 4 ini sudah menguasai materi pecahan kita hari ini. Miss akan bagikan lembar tugas individu. Disney, tolong dibagikan ke teman-temannya. Terima kasih. Kamu sudah ambil?
Ya. Oke. Apakah semuanya sudah memegang lembar kertas yang ada gambar lingkaran warna-warninya? Sudah. Nah, yuk sekarang ambil alat tulisnya masing-masing. Oke, langkah pertama, tuliskan nama kalian dan kelas kalian di atas ya. Jangan sampai lupa atau tertukar dengan temannya. Oke, mari kita perhatikan instruksinya dengan teliti. Tugas kalian adalah mengisi kotak kosong di sebelah kanan gambar lingkaran dengan lambang atau simbol pecahan yang tepat. Bagaimana caranya? Ingat tips dari Miss tadi. Hitung jumlah potongan lingkaran yang diberi warna merah muda atau yang diarsir. Lalu tuliskan angka di bagian atas garis sebagai pembilang. Kemudian hitung semua total potongan yang ada pada lingkaran utuh tersebut, baik yang berwarna maupun yang putih polos, ditulis di bagian bawah atau kita sebut penyebut. Miss beri contoh ya untuk gambar lingkaran yang pertama di sebelah kiri atas. Di sana ada lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ada yang berwarna merah, berarti kita tulis angka 1 di atas dan angka 4 di bawah. Dibaca pecahan 1/4. Oke, paham? Oke, silakan kerjakan 7 gambar lingkaran sisanya ya. Dengan jujur, teliti, dan mandiri. Ingat pesan Miss di awal tadi, kertas ini terbuat dari serat bahan. Jadi jaga kebersihan lembar kerjanya, jangan dicoret-coret sembarangan. Oke, Miss beri waktu 2 menit. Selamat mengerjakan. Ya, sudah. Oke, luar biasa. Miss sudah mengumpulkan semua lembar tugas individu kalian. Setelah Miss periksa sekilas, wah, detektif kelas 4 ini hebat sekali. Hampir semuanya sudah bisa menuliskan lambang pecahan dengan tepat dari gambar yang terakhir tadi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, agar pemahaman kalian tentang materi pecahan ini semakin kuat dan tidak mudah lupa, Miss sudah menyiapkan 4 soal latihan spesial untuk kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah atau PR. Nah, Miss akan jelaskan singkat isi dari 4 soal PR kalian yang akan nanti kalian kerjakan di rumah agar tidak kebingungan. Miss bagikan dulu ya. Oke, coba dilihat sekarang. Untuk soal nomor 1, dilihat tugasnya. Tugas kalian adalah membandingkan 2 pecahan. Ingat, kalian cukup menuliskan tanda kurang dari atau lebih dari di dalam kotak yang tersedia. Oke. Untuk soal nomor 1A, kalian diminta membandingkan pecahan antara 1/4 dengan 1/3. Ingat kembali kegiatan melipat kertas origami kita tadi ya. Kemudian yang 1B, kalian diminta membandingkan pecahan 3/8 dengan 5/8. Ini sangat mudah ya, karena angka penyebut di bawahnya sudah sama. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini adalah soal cerita tentang kue ibu yang lezat. Kue tersebut dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Azizah memakan 2 bagian, sedangkan kakak memakan 3 bagian. Tugas kalian adalah menentukan siapakah yang memakan kue paling banyak. Tuliskan bentuk pecahan dan cara pengerjaannya yang rapi. Kemudian untuk soal nomor 3 dan 4, di sana ada beberapa angka pecahan yang acak. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan pecahan-pecahan tersebut. Ada yang harus diurutkan dari nilainya yang paling kecil, dan ada yang dari nilainya paling besar. Nah, anak-anak, PR ini silakan dikerjakan di buku tugas matematika masing-masing ya. Kalau boleh meminta bantuan atau berdiskusi dengan orang tua, kakak, atau wali kalian di rumah. Tapi ingat, yang menulis atau menghitung harus tetap kalian sendiri. Oke, tugas ini akan kita kumpulkan dan bahas bersama-sama pada pertemuan matematika selanjutnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas PR-nya? Oke, alhamdulillah, benar sekali. Jika semua sudah paham,
Silakan masukkan lembar PR, buku, dan alat tulisnya ke dalam tas masing-masing. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal di bawah laci meja. Oke, sudah? Oke. Ketua kelas silakan dipimpin doa pulang. Ya, berdiri. Ya. Oke, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa besok dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.